Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MGMP BIM yang menyajikan konten informasi edukatif. Tonton videonya sampai selesai agar tidak ketinggalan informasinya. Selamat menyaksikan. Program 1 Juta Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K merupakan inisiatif yang diambil oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud mengambil kebijakan yang berani dengan meluncurkan program 1 Juta Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K sebagai upaya untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik di Indonesia. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud telah menetapkan prosedur seleksi yang transparan dan objektif untuk merekrut guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, termasuk melalui tes kompetensi dan wawancara. Lalu, guru honorer wajib tahu kabar mengenai 3 langkah yang akan dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan guru honorer. Dengan adanya program 1 Juta Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K, bertujuan untuk merekrut 1 juta guru yang akan ditempatkan di sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Dengan adanya program ini, diharapkan terjadi peningkatan tenaga pengajar yang berkualitas dan terdidik, sehingga mampu memberikan pembelajaran yang efektif dan berdaya saing. Program ini diketahui telah dimulai sejak tahun 2021, yakni saat seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2021 dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022, yang menjadikan jumlah guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saat ini adalah sebanyak 544.292 guru. Lalu, program ini dikatakan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024, sehingga program ini sangat disorot oleh publik, terutama terhadap jumlah formasi yang ada pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023. Adanya banyak formasi yang harus dipenuhi, dan menjadikan program 1 Juta Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau P3K terwujud. Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud telah menyiapkan 3 solusi berikut. Langkah pertama, yakni dengan adanya program Marketplace Guru yang ditujukan untuk guru yang lulus seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN dan guru dari lulusan program profesi guru atau PPG. Jadi, kedua kategori guru tersebut akan disesuaikan dengan prosedur rekrutmen yang diperbaharui. Nadiem ungkap bahwa pembaharuan peraturan mengenai seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K akan bisa diterapkan pada tahun 2024, karena harus terdapat peninjauan kebijakan terlebih dahulu. Hal ini disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud ketika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemdikbud mengadakan diskusi aktif melalui rapat kerja bersama dengan Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Pemerintah pusat untuk mencari solusi, dan alhamdulillah setelah kira-kira 6 bulan diskusi bolak-balik di antara 4 kementerian, Kemendikbudristek, Kemenq, Kemdagri, dan Kemenpan-RB, kami akhirnya sudah merucut kepada suatu solusi. Harapannya ini menjadi solusi permanen yang akan diimplementasi di tahun 2024. Ada 3 pilar daripada solusi permanen ini. Yang pertama adalah konsep marketplace untuk guru, ya, konsep talent pool untuk guru, di mana akan ada suatu tempat di mana semua guru-guru yang boleh mengajar masuk ke dalam suatu database yang bisa diakses oleh semua sekolah di Indonesia. Pilar kedua adalah pola perekrutan yang tadinya itu dilakukan secara centralized di pusat, yang sekarang akan diubah menjadi real time. Perekrutan itu dilakukan langsung oleh sekolah, jadi mereka bisa melakukannya kapan aja. Dan yang ketiga adalah memastikan bahwa kalaupun kita sudah membuat suatu marketplace atau bisa dibilang pasar talenta untuk setiap sekolah, tetap saja pasti akan ada sekolah-sekolah
yang kebutuhan guru dan tidak ada guru-guru yang ingin diposisikan di sekolah itu. Jadi itu adalah masalah ketiga kita dan solusi kita adalah merubah sistem insentif untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di mana tidak ada minat untuk mengajar itu benar-benar terisi. Jadi ini 3 pilar solusi kita Bapak Ibu. Sekarang kita masuk kepada pilar yang pertama dulu mengenai marketplace untuk guru ini. Marketplace untuk guru adalah suatu database yang nanti akan didukung secara teknologi, di mana semua sekolah ini bisa nanti mengakses siapa sih saja yang bisa menjadi guru dan siapa yang saya mau undang untuk menjadi guru di sekolah saya. Siapa aja yang akan masuk ke dalam marketplace ini? Yang pertama adalah guru-guru honorer yang sudah lulus seleksi. Ya, mereka yang mengikuti seleksi untuk menjadi calon guru ASN. Nah, seleksi ini pas mereka sudah lulus, itu pasti grade, mereka akan masuk ke dalam database ini. Yang kedua yang akan masuk marketplace ini, pool talenta ini, adalah lulusan PPG Prajabatan. Ini guru-guru baru yang sudah lulus PPG dan mereka akan juga masuk ke dalam marketplace terintegrasi ini. Ya, dan juga semua guru honorer yang lulus seleksi dan lulusan PPG Prajabatan ini bisa mendaftarkan diri dalam marketplace dan kita tahu bahwa karena kriterianya sudah ketat, semua guru atau calon guru yang masuk ke dalam marketplace ini sudah berhak untuk mengajar ya di sekolah-sekolah kita. Nah, jadi calon guru ini lebih fleksibel untuk mendaftar dan memilih lokasi mengajar tanpa harus menunggu lagi proses perekrutan secara terpusat. Ya, jadi ini real time, benar-benar kita mengikuti kebutuhan masing-masing sekolah di daerah. Berikut, sekarang kita bahas proses perekrutannya sendiri yang akan berubah. Yang pertama, langkah pertama adalah anggaran gaji dan tunjangan guru ASN yang sekarang itu ada di Pemda, ini dialihkan langsung ke sekolah. Terima kasih yang sudah subscribe. Bagi yang baru menemukan channel ini, like videonya, klik lonceng, dan hidupkan notifikasinya. Jangan lupa di subscribe. Jadi sama persis seperti anggaran dana BOS, kami akan mentransfer anggaran ini kepada sekolah langsung, rekening sekolah, dan itu hanya boleh digunakan untuk perekrutan guru yang ada di dalam talent pool tadi, yang ada di marketplace guru tadi. Jadi memang dikunci penggunaan dana itu hanya untuk yang memang benar-benar boleh menjadi guru. Dan yang kedua adalah sekolah sekarang bisa merekrut guru ASN kapan saja, tidak perlu menunggu siklus perekrutan. Kapan saja mereka bisa merekrut, menawarkan posisi mereka asal itu mengikuti formasi yang saat ini ditentukan oleh, yang kedepannya tahun 2024 akan ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan semua data dari Dapodik dan data source lainnya. Ya, tapi ini bersifat dinamis, setiap tahun tergantung, kalau jumlah siswa berubah, formasi akan berubah dan selainnya. Jadi ini perubahan yang cukup besar, seperti yang kami sudah bilang dalam beberapa raker sebelumnya. Kalau memang kita menyadari bahwa formasi dari daerah tidak akan mencukupi menutupi kebutuhan guru kita, formasi itu pun sekarang rencananya akan ditentukan oleh pusat berdasarkan data Dapodik, ya, dan data-data lain, ya. Step ketiga adalah langsung setelah semua talenta pool itu sudah jadi dan sekolah bisa mengakses, anggaran sudah ditransfer ke sekolah, perekrutan itu dilakukan melalui platform teknologi ini. Jadi setiap sekolah, setiap kepala sekolah bisa memastikan untuk merekrut guru yang berkompetensi, dan ini dikunci sekali lagi, ini yang penting. Kita kan mau mengatasi masalah honorer ini secara permanen Bapak Ibu. Artinya dana yang ditransfer ke sekolah itu hanya boleh diberikan kepada calon-calon guru yang ada di dalam database tersebut. Di luar itu tidak boleh dilakukan transfer. Ya, di luar itu akan ada pelanggaran, sehingga dengan adanya sistem marketplace seperti ini tidak ada lagi opsi untuk menggunakan anggaran untuk bisa merekrut guru honorer lagi karena sudah ada marketplace terbuka. Ya, jadi kita tidak menciptakan masalah di masa depan, Bapak Ibu. Nah, dan kalau seorang calon guru tadi, misalnya guru yang lolos passing grade, ya, sudah direkrut oleh sekolah, confirm,
maka otomatis dia akan diangkat sebagai ASN, otomatis menjadi P3K. Ya, jadi ini mekanisme yang sangat efisien gitu pada saat ada posisi terbuka. Karena kan saat ini Bapak Ibu permasalahannya adalah banyak guru mengekspektasi kalau lolos passing grade artinya dia menjadi P3K. Itu kan tidak benar sebenarnya. Ini masalah komunikasi juga. Bahwa sebenarnya lolos passing grade artinya dia punya kesempatan menjadi P3K kalau ada formasi yang akan menerima mereka gitu. Nah, ini adalah hal yang sekarang secara otomatis kalau sekolah itu akhirnya setuju, oke, ini saya mau calon guru ini dan calon gurunya menerima, ya, langsung secara otomatis status ASN-nya menjadi valid. Dia menjadi P3K di sekolah tersebut. Dan pembayaran guru ASN menggunakan sistem pembelajaran sekolah. Seperti yang kita bilang tadi dikunci, hanya guru pada roster sekolah yang dibayar dengan sistem, tidak ada lagi guru honorer yang dibayar seadanya. Nah, jadi ini adalah sistem ini dan didukung dengan teknologi. Satu-satunya cara Bapak Ibu untuk menghentikan perekrutan guru honorer baru, tetapi memberikan kesempatan maksimal bagi semua sekolah untuk memenuhi kebutuhannya tanpa menunggu siklus perekrutan pusat. Jadi kami memberikan kemerdekaan dan otonomi kembali kepada sekolah untuk melakukan perekrutan ini. Berikut. Oke. Nah, sekarang adalah bagaimana masalahnya di sekolah-sekolah yang sudah lama mencari guru, tapi tetap aja tidak ada. Tentunya marketplace tidak cukup, karena dengan marketplace pasar bebas pun pasti banyak guru yang tidak mau ditempatkan di beberapa daerah yang memang mungkin kurang menarik bagi guru-guru tersebut. Jadi harus ada solusinya juga untuk daerah-daerah yang paling kebutuhan guru di lokasi yang tidak sering diminati guru. Kami sudah menentukan bahwa sekarang kita akan tahun depan akan mengenalkan mekanisme beasiswa dengan ikatan dinas. Jadi beasiswa untuk guru PPG Prajabatan, guru-guru baru yang menerima beasiswa. Nah, ikatan dinas ini akan diperlakukan untuk beberapa tahun. Mereka akan ditempatkan di mana kami merasa itu dibutuhkan. Nah, tapi tentunya ada berbagai macam benefit dari ini juga. Kita akan memberikan insentif dalam karirnya dan lain-lain. Jadi kenaikan kepangkatan yang lebih cepat dan lain-lain. Jadi untuk guru-guru baru yang mau menerima beasiswa, tentunya yang tidak mau menerima beasiswa tidak masalah. Mereka punya kebebasan untuk menentukan sendiri mau daerah yang mana, mau formasi yang mana. Tetapi bagi yang menerima beasiswa dari pemerintah, dia selama beberapa tahun pertama karirnya kita tempatkan di lokasi yang benar-benar membutuhkan guru. Dan ini menurut kami Bapak Ibu kesempatan yang luar biasa juga untuk melatih jiwa sosial guru-guru kita dan juga melatih mereka pedagogi yang lebih baik lagi, karena melatih mengajar di dalam daerah yang tertinggal atau sekolah dengan tingkat literasi yang rendah itu luar biasa untuk pengalaman guru tersebut. Jadi ini adalah salah satu langkah pertama kita. Ya, yang menerima beasiswa itu ditempatkan di tempat-tempat yang kurang diminati paling tidak 3 tahun. Saat ini kami kira-kira kisarannya 3 tahun kita tempatkan. Setelah itu bebas, dia boleh pindah mengikuti di dalam talent marketplace, membuka dirinya di berbagai macam posisi yang dia inginkan. Dan kami akan juga menyediakan insentif kenaikan pangkat lebih cepat bagi guru-guru yang memilih daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang punya tingkat literasi yang rendah atau daerah yang tidak diminati gurunya. Ketiga langkah atau solusi yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud tersebut tentunya memiliki tujuan untuk guru honorer agar segera mendapatkan penempatan. Tentunya, guru honorer wajib mengetahui informasi ini karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud telah mengindikasikan adanya kebijakan yang lebih cepat terkait dengan proses rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Terlebih, pada akhir tahun 2023 ini tenaga honorer di Indonesia akan menghadapi penghapusan, maka seluruh lembaga pemerintah, termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud, akan menyiapkan langkah strategis. Itulah upaya yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud terkait dengan opsi rekrutmen guru honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.